dalam Mazmur 133. Di sana Raja Daud dalam nyanyian siarannya berkata begini, Mazmur 133 ayat 1 saja. Persaudaraan yang rukun, ini perikopnya. Nyanyian siarah Daud. Saudara-saudara, kata siarah ini adalah sebuah kata yang mengartikan ketika Daud kembali ke Yerusalem dari pelariannya. Kita kenal seorang pribadi Daud yang telah dipilih oleh Tuhan sejak usia relatif muda. Luar biasa, saudara. Dan kalau lihat pekerjaannya dia, saudara, dari kesehariannya di waktu muda hanya sebagai seorang penjaga kawanan ternak milik orang tuanya. Jadi betul-betul dia blend dengan dunia luar, saudara. Tetapi ada sesuatu yang berharga sekali dalam pribadi Daud, sehingga Allah jatuh cinta kepadanya. Saya tidak akan menyimpulkan begini, seperti orang suka berkata dalam khotbah-khotbah orang yang menyampaikan khotbah yang berbentuk alegoris, saudara ya. Kenapa Yesus masuk ke kota Yerusalem menggunakan keledai? Kenapa bukan dengan kuda, katanya? Lalu dia simpulkan karena kuda itu nakal, sedangkan keledai itu bodoh-bodoh. Jadi Tuhan pakai orang bodoh-bodoh. Enggak begitu, saudara. Kita lihat konteksnya di zaman itu. Di zaman itu kuda itu lambang alat perang. Kalau Yesus masuk kota Yerusalem dengan kuda, artinya dia sedang membangkitkan amarah para kelompok yang benci terhadapnya. Jadi dia naik keledai. Artinya tidak berarti kemudian kita membawa diri biar jadi bodoh, pasti Tuhan pakai. Bukan, saudara. Enggak, saudara ya. Di daerah kami, saudara, ada 3 anak muda saling membanggakan orang tuanya. Tiga-tiganya ini pendeta. Orang tua mereka pendeta tiga-tiganya. Yang satu berkata begini, papa saya sudah kelas 2. Kalau khotbah sekarang nggak pakai Alkitab lagi. Karena sudah hafal, saudara. Nggak pakai Alkitab. Nggak pakai catatan. Yang kedua berkata, papa saya baru kelas 1. Gitu. Nggak pakai catatan, tapi pakai Alkitab. Yang ketiga berkata begini, papa saya belum sempat sekolah Alkitab. Jadi kalau khotbah nggak pakai Alkitab, nggak pakai catatan, nggak pakai otak. Kira-kira jemaat dikasih makan apa, saudara? Sedangkan kita semua ini, katakan saja, adalah gembala. Ya, saya berharap saya tidak salah, ya. Kita semua gembala. Saudara tahu, padanan kata dalam bahasa Ibrani, gembala itu ra'ah. Dalam bahasa Yunaninya, poimen. Dua kata ini memiliki kadar pemahaman yang sama. Nah, kalau kita mau cari tahu jabaran arti dari kata ra'ah ini, kita baca saja Mazmur 23. Coba kita sebutkan Mazmur 23, jangan pakai lihat di mana-mana, saudara. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun. Ya, situ aja. 1-3. Sebab konteksnya ayat 4 dan sampai 6 itu sudah lain lagi konteksnya.
Tuhan adalah gembalaku, aku tak kekurangan. Jadi kewajiban kita sebagai gembala adalah memenuhi kebutuhan jemaat, bukan kebutuhan finansial, kebutuhan makanan. Ya kalau ada kita berbagi, ada masalah. Tetapi kebutuhan dalam konteks pelayanan kita sebagai gembala. Daud kemudian mengungkapkan itu dalam nyanyiannya. Dan untuk orang Israel, Mazmur 23 adalah mahkota kitab Mazmur. Tuhan adalah gembala. Kalau kita lihat filosofi dalam Mazmur 23 itu, ayat 1 sampai ayat yang ketiga adalah kesaksian pribadi Raja Daud. Dia bicara kepada orang lain. Tuhan adalah gembalaku, aku tak kekurangan satu apapun sebagainya. Ayat 4, dia bicara ke diri sendiri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Itu filosofinya. Nah, siapa yang mencatat ini? Seorang Raja Daud yang berawal dari pribadi peternak. Satu waktu saya khotbah di daerah Riau, tempatnya di air molek, ya, ibadah Natal Oikumene se-kabupaten. Saya khotbah di sana karena saya tahu, jadi diistimewakan, saudara. Yang puji Tuhan lah, kira-kira gitu. Nah, pada waktu mau ibadah, cuma semua sudah duduk di kursi dalam sebuah gedung yang banyak besar. Semua jemaat sudah duduk, baru barisan pendeta masuk. Pendeta itu, kami itu pendeta ada kurang lebih hampir 40 ya, 38. 39 dengan saya sebagai tamu, dan saya paling depan. Wah, saya gagah banget. Tamu. Nah, waktu saya khotbah, saya sentil sesuai dengan tema mereka. Saya sentil mengenai Raja Daud. Saya bilang, saudara-saudara kenal Raja Daud, dari mana mulai dia terkenal? Ketika dia mengalahkan Goliat. Dan Goliat ini seorang tentara bayaran. Dia bukan orang Filistin asli, tapi orang China. Namanya Goliat. Saya lihat teman-teman pendeta di depannya duduk, mereka begini. Tapi akhirnya saya ralat, sudah. Saya bilang, saya bercanda. Catatan luar biasa mengenai Goliat, mengenai Daud, kalahkan Goliat, dijadikan buronan, masuk keluar goa, naik turun gunung, bersembunyi dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Israel terpecah-pecah. Ada yang pro kepada Saul, ada yang pro kepada Daud. Nah, ketika dia dengar Saul telah mati di atas bukit Gilboa, dia pulang dan nyanyikan nyanyian siara ini. Jadi nyanyian ketika pulang. Intinya dalam nyanyian siara ini adalah ayat yang ke-33 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini pekerjaan berat bagi kamu, saudara. Betul, dia sudah lolos. Betapa luar biasanya Allah membela Daud. Pernah dia telah terkurung dengan ratusan anak buahnya di luar goa.
ribuan tentara Saul. Allah buat Saul dan semua pengikutnya tertidur. Dia keluar. Sempat dia potong ujung jubah dari Saul. Jadi jelas dan nyata sekali pembelaan Tuhan kepada Daud. Tetapi saudara, waktu dia terposisi sebagai seorang buronan, lari kemana saja menyelamatkan diri. Kenapa? Muncul ayat 4 pada pasal yang ke-23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Kalau saudara ke Israel, dari Yerusalem turun ke Yeriko, saudara akan ditunjuk, diarahkan atau dijelaskan oleh tour guide. Di sebelah sini ada lembah disebut lembah Daud. Lembah itu adalah lembah yang dalam sekali, sempit, hanya 4 jam. Ketika matahari lewat di atas, hanya 4 jam. Sudah tidak lihat lagi matahari. Kalau kita kan bisa lihat dari jam 6 sampai jam 6 sore. Ini hanya 4 jam. Karena begitu terjal dan sempit. Dan di situ tempat persembunyian para penyamun. Daud pernah ada di situ. Itu sebabnya dia ungkapkan, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena Allah besertaku. Jadi konteksnya Daud kembali ke Yerusalem dalam nyanyian Syiarah ini adalah untuk membangun rekonsiliasi orang Israel yang sudah terpecah. Dan ini pekerjaan yang berat, saudara. Tidak mudah. Membangun 2 kubu yang sudah terpecah. Tetapi saudara, ada tugasnya Daud, ada tugasnya Tuhan. Amen. Tugasnya Daud adalah harus mempunyai hati yang rukun. Makanya dia tulis, alangkah indahnya saudara bersaudara itu diam dengan rukun. Rukun yang hati. Sehati, artinya dari niat hati seorang Raja Daud, saya akan kembali ke Yerusalem. Bukan membangun kejayaan kerajaan saya, itu otomatis saudara. Tetapi saya akan membangun sebuah kerukunan. Kalau niat seperti ini ada pada saudara-saudara, saudara akan lihat tangan Tuhan akan bekerja. Haleluya. Memang terkondisi seperti ini. Siapa yang tidak kagum dengan seorang pribadi Raja Daud atau seorang pribadi Daud bisa mengalahkan Goliat? Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia bisa saja angkat istrinya, angkat hidung saudara dengan bangga dan lain sebagainya. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan bisa membunuh Saul ketika dia keluar dari goa. Dia melihat Saul sedang tertidur nyenyak. Daud tidak perlu menggunakan tangannya. Dia suruh saja panglima perangnya Abner tusuk saja dengan tombak sekali saja. Tapi dia tidak gunakan itu. Dia tahu bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Saya sisipkan saudara kepada saudara supaya tidak jadi satu hoax, bola liar beritanya. Memang ini sedikit